Salam sahabat sejati Seniman. Hari ini kita akan menghadirkan beberapa narasumber yang paling spektakuler. Orang bijak adalah orang yang berkata-kata dengan indah. Orang yang berkata-kata dengan indah adalah sebuah tindakan yang paling sederhana, tetapi hebat dalam tindakannya. Hari ini kita panggil narasumber kita yang kali ini mungkin jarang sekali bisa kita temuin, tetapi selalu ada di mana-mana. Siapa dia? Bang Panca. Assalamualaikum. Salam corona nih. Salam corona. Bukan muhrimnya. Abang, Bang Panca ini kami menengok Bang Panca dulu awal-awalnya kan rambutnya gondrong ya. Gimbal. Gitu kan. Postingnya seperti rocker gitu kan Pak. Pokoknya saya ngeliat abang ini kayak musisi. Bahkan saya tahunya dulu abang bukan rambutnya. Saya sempat ini waktu di Expo itu kan Bang. Ya. Abang di panggung kan. Saya pikir abang vokalis dari Pekanbaru dulu Bang. Karena memang pasar abang kan seperti itu kan. Memang berkelas gitu kan. Tapi tiba-tiba ada perubahan seperti ini Bang. Perubahan seperti ini sebenarnya alhamdulillah Mbak. Mungkin hidayah bagi saya. Oh gitu ya. Wah, jadi mungkin inilah titik balik saya untuk berhijrah. Okay. Nah, tadinya memang saya rambut gimbal dan kebetulan saya juga seorang musisi. Nah, pada saat itu tren sih kalau saya bilang mungkin ikut-ikutan tren. Iya. Pengen ngetren aja, pengen top sendiri gitu kan, pengen dikenal orang. Tapi justru sebenarnya kalau kita flashback lagi dengan keadaan saya sekarang, sedih sih saya sebenarnya. Sedih dengan masa lalu abang atau sedih abang sudah berubah? Bukan, kalau berubah sih sebenarnya itu. Bukan. Jadi masa lalu saya gitu, kenapa harus seperti itu begitu. Tapi satu sisi loh Bang, saya lihat perubahan abang seperti ini sejak abang menikah, berarti abang di belakangnya ada perempuan hebat. Alhamdulillah istri selalu mendukung. Oh, iya. Nah, jadi apapun yang saya kerjakan, istri selalu mendukung. Tapi saya tetap namanya seorang istri, kadang-kadang kita selalu sering sharing. Iya. Kalau saya begini, saya kebetulan dapat begini cerita kepada istri, dan istri alhamdulillah istri juga support ke saya. Memang tujuannya pengen hijrah. Pemirsa sangat sulit loh menemukan sosok-sosok yang memang benar-benar vokalis betul, postingnya rocker betul, tiba-tiba berubah seperti ini. Jadi saya juga kaget, kira-kira ada seperti Panca berwajah dua gitu ya saya. Tapi luar biasa Cak. Terus kalau nggak salah Panca ada bikin seni teater juga. Jadi kebetulan ceritanya gini Pak, saya kuliah kan di Padang Panjang tuh, sekolah tinggi seni Indonesia dulu waktu saya kayak STSI, sekarang udah jadi pasca sarjana isi Padang Panjang. Nah, keterlibatan saya di teater itu namanya kita junior. Jadi junior ini selalu dibutuhkan sama senior. Iya betul. Ya namanya kita junior, apapun cerita yang ceritanya, diminta sama senior mesti kita harus iya, siap ya. gitu. Dan alhamdulillah di kampus sebenarnya sih saya banyak belajar di kampus, baik itu di seni musiknya, tarinya, sampai ke teaternya, semua saya belajar di kampus dari pengalaman yang ikut membantu karya-karya senior. Jadi sedikit banyak saya tahu di teater paham. Kebetulan ada beberapa karya dari senior yang saya bantu. Kadang-kadang jadi aktornya, kadang saya jadi musiknya. Tapi Bang Panca ini kami lihat memang kayaknya bidang apa aja bisa gitu ya. Sebenarnya Sesekali jadi backuper gitu kan, sesekali jadi sound system ya yang. Ya, jadi begini Pak, sedikit pengalaman sih sebenarnya. Kenapa serba bisa? Hidup ini kalau kita nggak serba bisa Mbak, kita nggak bakal kepake. Nggak bakal di masyarakat kita nggak bakal terpakai, dan tidak punya skill juga kita nggak akan terpakai. Jadi saya punya prinsip dari dulu, orang makan nasi, saya makan nasi. Orang bisa, saya kok nggak bisa gitu. Tapi tidak terlepas dari kita belajar dan pengalaman. Nah, pengalaman ini yang saya jadikan yang saya pegang dari seperti di kampus apa yang saja yang saya lakukan. Terus di acara-acara kebetulan saya pernah di IPO.
saya diajarin, pengalaman itu saya ambil. Bang, kira-kira titik balik hijrah pertama kali apa? Kayaknya apa yang membuat abang terus sontak saya harus hijrah nih? Ah, jadi kebetulan waktu itu istri saya operasi usus buntu. Ketika orang rumah keluar dari rumah sakit, saya di kamar kebetulan sama anak perempuan saya yang 4 tahun. Pada saat itu saya cari artikel penyakit istri saya, cari, saya nonton YouTube. Nah, yang saya tonton itu saya sendiri yang mati gitu. Nah, di situ saya nangis dan anak saya bilang, "Papa nangis?" "Enggak, mata papa masuk pasir." Yang saya bayangkan gini, ketika saya mati, saya tidak punya amal. Amal apa yang mau saya bawa itu? Sementara dosa kita banyak nih. Tapi ya inilah Allah ngasih hidayah itu. Sebenarnya yang sakit istri dapat hidayah kita gitu. Tapi alhamdulillah hidayah itu saya ambil gitu. Kadang-kadang ada orang hidayah tidak diambil itu. Saya alhamdulillahnya dijemput gitu. Waktu itu pas maghrib, kejadian maghrib. Ketika orang azan maghrib. Nah, disitulah berdosa saya. Mungkin Allah tunjukkan di situ. Ini azan maghrib kamu masih juga nonton itu. Nah, di situ saya titik baliknya saya di situ. Akhirnya setelah saya nangis, saya ngomong dalam hati, "Ya Allah, maafkan saya, ampunkan saya ya Allah. Saya berdosa, saya mau tobat." Pada saat itu juga saya langsung tempat bertanya lah kepada. Saya sempat baca buku bahwa takaran Tuhan itu ketemu jiwa kita. Itu sesungguhnya bukan tiba-tiba semata-mata. Tuhan punya rencana gitu ya. Tetapi tidak semua orang mendapat hidayah seperti itu ya. Atau mungkin dari awal mungkin abang udah ada niatan nih. Jadi gini Mbak, hidayah itu 2 kali. Awalnya sebelum saya mau total gini, saya sempat juga sih tiba-tiba teringat dosa lagi, tidur balik-balik, nangis cuman hanya ini ketakutan saya gitu. Akhirnya yang kedua, alhamdulillahnya saya begitu nonton, ya Allah sayang sama saya. Akhirnya saya ditegur begini, ya alhamdulillah saya langsung ini. Ya, karena yang saya takut itu amal. Karena kalau mati kita pasti mati. Kita nggak pernah tahu Ya. kita sampai kapan. Jadi amal yang saya bawa tidak ada. Terus saya juga pasti belajar kan. Akhirnya begitu saya mau hijrah, saya bukan cari teman sih. Tempat saya bertanya, apa harus saya lakukan? Tapi satu kunci, orang yang memiliki background seperti rock, mungkin orang yang bisa mengatakan orang-orang lapangan, saat kemudian dia kembali ke hijrah, itu satu hal dia akan selalu mengalami kesulitan mengelola emosi. Benar. Nah, jadi kalau emosi, alhamdulillah sekarang saya sudah mulai belajar obat hati sebenarnya. Jadi obat hati itu perbanyak istighfar dan perbanyak senyum. Contohnya kadang-kadang kayak saya jualan nih. Ya, benar. Kadang-kadang ada yang pelanggan pengen. Abang ini banyak kali profesinya ya. Jadi ya baliknya gitu juga. lagi Mbak. Skillnya aja sih saya bilang. Karena begini, tadinya saya sempat kerja malam Mbak. Saya seorang DJ. Ya, betul. Nah mungkin itulah titik balik saya jadi hijrah itu. Yang selama ini saya tahu DJ saya enak-enak aja gitu kan. Tapi imbas yang saya lakukan itu dosanya Luar biasa ya. luar biasa. Pemirsa, saya cut dulu. Kayaknya hari ini tema kita jadi rocker hijrah nih ya. Padahal saya sebenarnya mau mewawancarai Bang Panca ini masalah seni, tapi rupanya sangat penting Bang Pemirsa bahwa ada sosok seniman. Mungkin ini akan dialami banyak pemirsa. Gimana sih caranya bisa berhijrah, apalagi ini dengan Ramadan itu masih nyambung juga ya kan. Jadi terus gini Pak, ini nasihat untuk pemirsa juga di Bang. Terkadang waktu saya kenal abangnya, abang belum nikah. Habis itu abang rambutnya kan gondrong, saya waktu itu dekorasi, abang bagian sound system gitu kan. Pokoknya abang rocker betul lah waktu itu. Terus abang cerita ke saya bahwa, "Mbak, saya udah mau nikah gitu." Waktu pertama melamar istri nggak dapat penolakan dari orang tuanya Bang, dengan model abang seperti itu gitu lah. Alhamdulillah pengertiannya sih Mbak. Oh gitu. Jadi dari awal kita kenal, saya udah kasih tahu. Saya ini keluarga seniman. Mulai dari kakek saya, nenek saya, sampai bapak saya, adik-beradik bapak saya, semua seniman. Dan saya kuliahnya di seni. Jadi kalau mau, dengan umur saya yang segini, ayo, saya nggak mau pacaran, saya mau nikah. Kalau mau, alhamdulillah, ayo kita nikah. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah istri terima, ya kita nikah. Oke, jadi sudah terima. Sudah terima.
satu sisi seniman itu kan kesulitannya saat dia menyamakan visi dalam satu rumah tangga, Ya. ya kan Bang? Ya. Itu adalah problem terbesar saat pasangannya nggak ngerti. Karena apa? Sensitivitas tinggi, gejolak perceraian atau perceraian bisa tinggi saat pasangannya nggak ngerti gitu loh. Abang pertama kali ini kok kita jadi beda konteks, tapi nggak apa-apa. Ini kan seni dalam rumah tangga kan Bang, dalam hal gimana sih seniman mensikapi rumah tangga gitu. Jadi begini Pak, menyikapinya saya selalu berproses bawa istri, memperkenalkan kepada istri, ini loh kerjaan saya seperti ini. Kadang-kadang kita berproses juga, saya di rumah proses membuat musik segala macam. Jadi saya tunjukin ke istri, kerjaan saya itu seperti ini. Jadi jauh sebelum kenal kamu, saya sudah seperti ini. Jadi dengan sendiri dia belajar akhirnya tahu ya. Abang merasa nggak Bang? Nama Abang kalau di daerah Dumai ini kayaknya nama yang cukup tertangkap sinyal telinga panca gitu kan. Itu sebenarnya arti nama itu biasanya orang nama panca itu biasanya kan dari Jawa ya Bang? Ya. Kebanyakan ya. Ya. Abang sendiri orang Melayu kan? Jadi papa saya orang Solo. Oh gitu. Papa saya orang Solo, mama saya itu India Padang. Oh gitu, makanya Abang ada ini Ya. juga ya? Jadi saya itu Pendowo Limo. Kalau Jawanya Pendowo Limo, Iya, saya Limo, paling kan? kecil Iya, sengragilnya. betul. Makanya namanya Panca. Kalau ini dua, Ya. tiga gitu ya. Kira-kira Bang, karya apa sih yang Abang bikin? Apa sih dalam mimpi Abang, dalam bayangan Abang? Ayo kita mau bangkitkan sendiri. Apa kemampuan yang bisa dialokasikan untuk mewujudkan inspirasinya gitu kan? Ya, sejauh ini kalau untuk saat ini saya lebih banyak coba di belakang layar. Paling cuma Bang, di ngasih. belakang layar itu susah loh Bang. Maksudnya begini, saya juga lagi proses Ya. untuk istiqomahnya saya. Saya bilang kita lebih hidupin lah lagi musik tradisional Melayu. Jangan tinggalkan gitu. Karena dari segala macam apapun ceritanya, jenis konsep yang kita buat seperti musik tradisi, musik kreasi Melayu hilang dari akarnya, percuma Mbak. Nah makanya kalau bisa buat yang muda-muda, coba cintailah alat musik ataupun musik Melayu kita sendiri. Kalau bukan kalian siapa lagi? Ya, kita berangkat dari kita sendiri. Iya. Apa pernah nggak merasakan bahwa anak-anak muda yang maaf kata saya sering melihat banyak orang seperti kalau kita dekor kan pulang malam kadang jam 1 jam 2. Saya lihat banyak anak-anak muda pada di PlayStation dan sebagainya, pada main musik. Terkadang kan dia butuh alokasi, tetapi sinyal kehidupan kelelawar itu masih ada, tahu Bang kelelawar? Ya. Malam hari Ya. nggak bisa tidur, siang hari tidur. Padahal secara kesehatannya itu kan merusak Tidak jantung. bisa. Auranya pun tertutup. Nah. Nah itu yang menjadi problem beberapa karakter para seni yang berburu malam, tetapi dia huntingnya justru di malam hari, siangnya tertidur. Padahal tahu nggak Bang? Kalau kita tahu kan kalau subuh itu justru malaikat sudah menyebarkan Iya. rezeki kan, Nah, rezeki. tetapi ditolak gitu. Sebenarnya Abang pernah ngalamin itu nggak? itu kalau itu ketika saya jadi DJ, Pak. Jadi pola hidup saya udah salah. Seperti itu. Tapi dalam tubuh gitu nggak ada efek-efek dalam tubuh gitu. Pasti ada Mbak, Pasti ada. pasti. Jadi kadang-kadang kita merasa orang tidur, saya bangun, Kata orang orang, bangun. bukan kata orang, saya pernah baca. Itu seperti pola seperti itu mengakibatkan tingkat emosi nggak stabil. Benar, memang Dia benar. menjadi pemarah. Pemarah. Jadi kita cepat gampang emosi. Ya, segala sesuatu gampang emosi karena pola hidup kita udah kebalik kan. Yang tadinya siang ini kebalik, malam jadi siang, siang jadi malam. Itu berubahnya lagi gimana tuh Pak? Berubahnya lumayan sulit sih Mbak. Jadi dulu saya kalau tidur, Atau mungkin siang dibiarkan nggak tidur gitu jadi sampai dulu malam begini, gitu Pak ya? pernah sih sengaja nggak tidur gitu, nggak tidur sampai siang, sampai sore. Jadi malam udah ngantuk saya tidur. Ternyata jam 1 jam 2 bangun. Nah begitu bangun, saya nggak mau buka mata gitu. Oh, Saya gitu. tetap paksain tidur. Alhamdulillah selama seminggu udah normal kembali. Jadi menyikapinya setelah seminggu, kadang-kadang jam 9 mata saya udah mulai ngantuk. Saya paksain tidur.
paksain aja tidur itu. Jangan kalau kita nggak paksain, ya balik lagi. Merubahnya yang susah memang kemarin. Alhamdulillah udah fase-fase sudah. Itu ya. Artinya merubah sesuatu itu bukan hal mudah, tetapi pasti bisa. Pasti bisa. Yang penting ada kemauan gitu. Iya. Niat. Kemampuan itu yang berkaitan. Ya. Menjadi problem satu sisinya. Abang sekarang kegiatannya apa? Kegiatan sehari-hari Kalau untuk saat ini ya saya berdagang di jual canai kebetulan bulan puasa. Tapi kalau kerja, saya kerja di dinas pendidikan. Saya honorer di dinas pendidikan bagian budaya. Alhamdulillah. Saya rasa wajah abang udah kayak stempel. Kayaknya di mana-mana ada setiap pasaran ketemu ada. Enggak, abang dibutuhkan banyak orang. Alhamdulillah. Iya, saya kepinginnya gini sih bang. Kalau ada waktu dulu kita bikin kolaborasi teater. Boleh, insyaallah kita buat. Bukan tunggal, karena teater itu sebenarnya pertunjukan yang mahal dan berkelas. Nah, tari bisa sewaktu-waktu, ya. tapi teater Ya, itu seperti tari kan ada konsepnya sendra tari. iya. Sendra tari itu kan tarian menggunakan dialog juga kan. Ya, sendra tari kalau di teater itu namanya dance theater kan. Benar sama aja. Pengalaman abang sendiri di dunia teater apa bang? Itu bantu ujian akhir senior. Oh iya. Yaitu kita ada di acara Jazz Natalis, acara kita spontanitas. Jadi kita berteater spontanitas saja. Jadi nggak ada naskah. Nggak ada naskah, cuma pembagian kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Tapi beneran jadi ya? Jadi itu judulnya WC umum kita. Oh, gitu. Jadi memang dibikin WC jamban gitu. Ya udah kita dialognya di situ gitu. Ya kayak kebiasaan orang-orang lagi buang air. Iya betul. Jadi ngobrol gitu, tapi ngobrol harus nyambung. Nah, itu sebenarnya teater itu kan bisa. ya, tapi Ya, ada pengalaman lucu di situ, Pak. Ketika kita bermain kita kan masuk monolog nih. Iya, Monolog betul. dulu. Kita mancing penonton. Jadi ketika kita sudah bertiga di situ, si temen hilang mood main. Nah, kita udah paksa nih, kita berdua udah ngelempar umpan, dia nggak ada mood. Tentu kita PR nih kan, mikir gimana cara dapat. Alhamdulillah si teman punya ide gila. Oh, gitu. Dia buka sandal, dia pelepak. Akhirnya emosinya kebangun, Jadi, baru nyambung, baru itu memang. akhirnya dia harus disakiti. Ya, jadi itu memang tipe genrenya komedi memang, kita bikin komedi. Jadi Tapi bang, ada setuju nggak kan? Saya pernah ya. Ada sebuah pertunjukan ya. Dia mengusung tentang alam barzah. Alam barzah itu kan hubungannya horizontal antara manusia dengan yang tidak manusia. Ya. Tetapi sayangnya, sang pemain ini tidak sholat, bahkan melewati waktu maghrib. Apa yang terjadi? Habis naskah itu disutradarain, si pelakon ini meninggal. Dan satu lagi saya pernah, ini bang, ini cerita kisah nyata nih bang. Saya disuruh membantu orang bikin waktu itu almarhum Pak Firdaus misalnya ya, bikin video syuting di Bukit Jim. Judulnya Kebangkitan Orang Mati Dalam Kubur. Bisa kebayang sih bang, waktu orang mati dalam kubur itu seperti apa pak? Syutingnya malam hari bang, maghrib pas adzan. Saya itu dulu bang, saya ngeri, saya memang dalam situ kan dalam cerita itu lebaran, jadi mayatnya itu pada jenazah pada kubur. Saat bangun itu benar-benar ada ularnya bang. Di Bukit Jim itu. Jadi sedikit saya potong, memang kita di teater lebih banyak totalitas. Kita memang totalitas di situ membangun sebuah totalitas. Jadi kalau seorang aktor memang totalitasnya sebagai apa karakternya. Tapi kalau permasalahan dengan akidah jangan dimain-main kalau saya bilang sih. Karena jatuhnya nanti kita sepele. Seperti Deddy Misbah bang saat mau jadi wali songo kan dia harus mondok dulu. Kita harus tahu dulu batinnya seperti apa. Tidak asal-asalan jadi peran. Makanya dari dulu saya di kampus itu sering bermain di genre komedi. Yang serius sih pernah beberapa gitu. Lebih kalau saya lebih senang ke komedinya mbak. Iya. Kayak Sidang Para Setan kita bikin. Yang teknik munculnya seperti apa. Di situ saya belajarnya pertama ya kita kan ada reading, namanya ada reading. Nanti setelah reading kita blocking. Setelah blocking baru kita lepas naskah. Baru kita yang benar-benar hafal.
Di situ proses yang paling, kalau menurut saya paling mahal itu proses. Prosesnya. Proses itu paling mahal karena di situ kedisiplinan kita dapat, memang ilmunya kita dapat. Terus memanage sebuah pertunjukan itu blocking-blockingnya kita semua seperti apa Jadilah ya Bang. Nah, Orang yang punya mimpi adalah orang yang punya masa depan. Jangan takut bermimpi, karena bermimpi adalah salah satu tapak menuju kesuksesan. Tapi jangan pula sering bermimpi tanpa usaha, karena itu adalah kesia-siaan belaka. Narasumber kita, Bang Panca, dan kami atas nama Tante Subekti dari host pada kesempatan kali ini mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!